Hati-hati loh. Saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo, gue tahu itu. Peringatan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat berpidato di Puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan. Presiden mengibaratkan bangsa Indonesia sebagai tim sepak bola yang sedang bertanding dengan negara-negara lain. Namun ada sejumlah pihak yang justru tidak mendukung bangsanya sendiri. Tapi nggak ada main demo. Ditanya anak-anak demo nggak ngerti. Mau demo apa ya? Kami dibayar 200.000. Tapi ada, saya nggak mengerti. Saudara kita ini kalau merasa kalau kita di dalam pertandingan gitu ya, kita jadi supporter kan, kita dukung satu tim. Ayo maju. Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara. Harusnya bangsa ini kompak. Kalau ada yang kurang, teman yang kurang, tim kita lagi main ya, mainnya kurang bagus ya, tetap di supporter ya. Nanti begitu sudah selesai pertandingan baru dikoreksi. Lantas, siapa pihak yang dimaksud Presiden membiayai unjuk rasa? Pertanyaan ini disampaikan Koordinator Sospol Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, Hafiz Hairnanda. Hafiz meminta Presiden membuka siapa yang mendanai aksi unjuk rasa. Dia khawatir pernyataan Presiden mendiskreditkan gerakan mahasiswa yang beberapa waktu belakangan berunjuk rasa menuntut perbaikan kondisi ekonomi bangsa. Kami tuh mau tahu siapa sih pertama yang membayar demo-demo ini selama ini, karena apa yang dikatakan Pak Prabowo itu sayangnya sangat berbahaya. Ia menggeneralisir seluruh mahasiswa, buruh tani dan sipil yang berdemo itu pertama bodoh karena tidak memahami tuntutannya, kedua lebih parah lagi itu dibayar. Begitu. Dan itu kan fitnah. Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI menyebut Presiden sudah mempunyai data siapa-siapa saja pihak yang ditenggarai membayar aksi demo. Tentunya Presiden mempunyai data, tapi itu bukan menjadi konsumsi daripada publik untuk sementara ini. Alasannya, Bung Hariko? Bagaimana? Alasannya kenapa tidak bisa diungkap? Ya, kan strategi itu bermacam-macam. Strategi bagaimana menjaga kestabilan masyarakat, bagaimana menjaga ketenangan masyarakat. Ini kan diperlukan. Presiden tak menyebut siapa yang membayar unjuk rasa atau unjuk rasa mana yang dibayar. Namun soal penerimaan uang terkait unjuk rasa diakui Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Muhammad Abdi Maludin. Saat diinterogasi rekan-rekannya sesama mahasiswa, Abdi mengaku terima uang sebelum menggelar unjuk rasa pada 15 Juni 2026. Jumlahnya 20 juta rupiah. Uang itu diberikan dengan permintaan untuk memindahkan titik aksi demo dari dekat Istana Presiden ke depan gedung DPR RI. Abdi dan kawan-kawan sempat diterima Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di kantor Wakil Presiden Jakarta. Maka dari itu, terkait uang itu memang saya terima. Berapa? 20%. Kemana? Uang itu sebenarnya, Abdi tahu nggak? Peruntukannya itu untuk mengalihkan atau untuk yang lain sebenarnya? Untuk mengalihkan titik aksi di istana. Mereka suruh untuk tidak aksi di istana dan aksi di DPR. Karena pengakuannya itu, pihak Rektor Universitas UBK memutuskan melakukan investigasi dan menonaktifkan Abdi Maludin. UBK menyatakan menolak intervensi pihak luar kepada gerakan mahasiswa. Universitas Bung Karno menolak pihak-pihak luar yang sengaja menunggangi aspirasi dan perjuangan mahasiswa Universitas Bung Karno. Kami meminta seluruh elemen mahasiswa
untuk tidak terprovokasi dan menjaga kedaulatan kampus dari intervensi eksternal yang tidak bertanggung jawab. 5. Universitas Bung Karno akan menindaklanjuti tuntutan mahasiswa dan pengakuan dari oknum-oknum yang terlibat pelanggaran peraturan kampus. Beberapa pekan terakhir, gelombang unjuk rasa, utamanya mahasiswa, terjadi di sejumlah daerah. Mahasiswa turun ke jalan menuntut perbaikan ekonomi bangsa. Salah satunya adalah meminta evaluasi program makan bergizi gratis. Namun, di berbagai daerah juga terjadi aksi unjuk rasa yang menuntut sebaliknya, yaitu agar program makan bergizi gratis terus dilanjutkan. Pemerintah menegaskan mengapresiasi semua aksi unjuk rasa dan membantah mengondisikan demonstrasi untuk mendukung program makan bergizi gratis. Di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, siapapun boleh menyatakan pendapat, baik pendapat yang sepakat dengan kebijakan pemerintah maupun yang mengkritik kebijakan pemerintah. Terkait dengan dugaan ada pengkondisian dari pemerintah terhadap demo yang mendukung MBG, saya rasa itu tidak benar karena posisi pemerintah adalah menghargai setiap pendapat suara masyarakat baik yang pro maupun yang kontra. Analis komunikasi politik Universitas Padjadjaran Kunto Adiwibowo menilai wajar jika Presiden menganggap unjuk rasa dibiayai untuk menurunkan wibawa pemerintahannya. Namun, tidak tepat jika ucapan tersebut ditujukan kepada gerakan mahasiswa. Kalau dari sisi Pak Presiden ya wajar lah Mbak gitu. Kalau beliau kemudian menuding ada elit lain yang berusaha untuk menurunkan wibawa pemerintahan dia, mengganggu pemerintahan dia, lalu dia marah, kalau menurut saya wajar. Cuma salah alamat nih kalau ke mahasiswa gitu. Kalau menurut saya Pak Presiden harus lebih bijak untuk melihat mana yang sebenarnya gerakan mahasiswa yang kritiknya memang oke. Unjuk rasa yang terjadi di sejumlah daerah 2 pekan terakhir ini harus disikapi bijaksana. Pemerintah diharapkan mau mendengar kritik dan masukan dari rakyatnya dan menjawab dengan langkah konkret demi perbaikan dan kemajuan bangsa dan negara. Tim Liputan, Kompas TV.